Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat semua, kita lanjutkan pembacaan terjemah tafsir Al-Marogi, yang mana sebelumnya sudah sampai halaman ke-38 di buku jilid 1. Sekarang kita lanjutkan untuk halaman berikutnya. Ringkasan ayat kedua di surat Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Ringkasnya, setiap pujian yang baik itu hanyalah bagi Allah, sebab Dialah sumber terciptanya semua makhluk. Dialah pengatur dan penata alam semesta sejak pertama ada hingga masa akhirnya. Dan Allah pula yang memberikan ilham kepada manusia mengenai hal-hal yang baik dan maslahat untuk kepentingan mereka. Karenanya segala puji dan syukur harus dipanjatkan kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Dia berikan. Sekarang dilanjut ke ayat yang ketiga, yaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Pada bahasan terdahulu telah kami katakan bahwa arti Ar-Rahman ialah yang memberikan nikmat dan yang berbuat baik terhadap hamba-hambanya tanpa perhitungan dan masa berakhir. Kata Ar-Rahman ini khusus digunakan untuk Allah dan belum pernah terdengar sekalipun oleh bangsa Arab sendiri pemakaiannya digunakan untuk selain Allah. Kata Ar-Rahim berarti sifat yang tetap pada Allah. Dari sifat inilah lahir kebaikan dan kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuturkan dua sifat ini untuk memberi penjelasan kepada hamba-hambanya bahwa ketuhanan Allah itu adalah kebutuhan rahmat dan kebajikan. Pernyataan ini sebagai motivator hamba-hambanya agar bersemangat melakukan amal-amal yang mendapat ridhonya dengan hati tenang dan penuh kepercayaan diri. Jadi ketuhanan Allah di sini tidak dimaksudkan sebagai ketuhanan diktator atau tangan besi. Mengenai hukum yang telah disyariatkan Allah terhadap hamba-hambanya yang berada di dunia atau siksaan yang menyedihkan di akhirat nanti hanya diperuntuk bagi siapapun yang melanggar batasan-batasan Allah dan berani melakukan perbuatan yang diharamkan Allah. Hal tersebut memang tampak secara lahiriah bahwa Allah diktator. Tetapi yang benar adalah rahmat dari Allah, sebab hal tersebut merupakan pendidikan bagi umat manusia. Di samping sebagai pencegah agar manusia tidak melakukan penyelewengan dari kebenaran yang disyariatkan Allah. Sebab mengembangkan ketentuan Allah berarti menghadapi kecelakaan dan kesengsaraan yang akan menimpa mereka. Seorang ayah yang belas kasihan terhadap anaknya tentu akan mendidik dengan cara memberi dorongan agar mau mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian sang ayah akan selalu berbuat baik kepada anaknya jika sang anak pun mengikuti nasihat-nasihat ayahnya.
Jika sang anak melanggar batas-batas kebenaran, maka sang ayah akan menggunakan cara lain, yakni menjatuhkan hukuman yang setimpal jika memang sudah tidak ada jalan lain, sehingga anak akan merasa jera. Sekarang maju ke ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Sebagian ahli qura membaca dengan bacaan maliki. Ma sama dengan dibaca panjang. Dan sebagian lagi membaca dengan ma pendek. Perbedaannya adalah jika ma dibaca panjang berarti zul milki atau yang mempunyai milik. Bila dibaca pendek berarti zul mulki yang mempunyai kerajaan. Pendapat pertama membaca ma panjang didukung oleh ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Yaitu hari ketika seorang tidak berdaya sekalipun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Sedang pendapat kedua membaca ma pendek diperkuat dengan ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Limanil mulkul yaum. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Quran Surat Al-Mu'min ayat ke-16. Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan, kedua qiraat tadi sekalipun sama-sama diriwayatkan oleh banyak sahabat Rasul, tetapi qiraat kedua lebih mengandung makna keagungan, ketakjuban, dan penuh dengan ketakutan terhadap Allah yang tidak kita jumpai pada qiraat pertama. Artinya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pengatur umat berakal dengan perintah. Sebagai pengatur umat berakal dengan perintah, larangan, dan balasan. Karenanya dikatakan di dalam surat An-Nas, Malikin Nas, Raja Manusia, bukan Maliki Asya, Raja sesuatu. Kata ad-din secara bahasa berarti perhitungan, pahala, dan pembalasan. Itulah makna yang sesuai dalam hubungan ini. Dikatakan maliki yaumiddin, bukan malikiddin, agar diketahui bahwa din itu mempunyai hari tertentu, yakni ketika manusia menerima balasan atau pahala hasil perbuatannya. Memang kita sering menjumpai orang-orang yang tertimpa pembalasan akibat dari perbuatannya di dunia. Jika kita lihat dari segi individu-individunya, mereka tertimpa kemelaratan dan kesengsaraan itu sebagai akibat dari perbuatan menyepelekan hal-hal yang benar dan meninggalkan kewajiban-kewajiban. Sekalipun hal itu terjadi hanya pada sebagian orang, tidak secara keseluruhan. Sebab kita sering menjumpai banyak kalangan yang hidup penuh dengan dosa dan memuaskan nafsu birahinya,
tetapi mereka masih sempat menghabiskan umurnya dengan berbagai kelezatan tanpa mengalami kesusahan sedikit pun. Tetapi ingat, mereka tidak bisa lepas dari berbagai keresahan akibat perbuatannya. Terkadang mereka akan tertimpa kebangkrutan di dalam usahanya, menderita penyakit yang tidak kunjung sembuh, lemah akal, dan lainnya. Tetapi semua itu bukanlah merupakan balasan yang setimpal bagi perbuatannya, karena terlalu besarnya dosa yang mereka lakukan dan terlalu gemarnya mereka terhadap hal-hal yang mungkar. Sebaliknya, kita sering menjumpai orang-orang baik yang tertimpa musibah, hak-haknya digilas sehingga tidak memperoleh hasil upayanya secara wajar. Sekalipun demikian, mereka tetap menerima sebagian pahala yang dilakukan, yakni ketenangan, kesehatan badan, keselamatan, kebersihan harta benda, keluhuran akhlak, dan lain sebagainya. Tetapi semua itu bukan merupakan pahala yang setimpal bagi mereka. Jika tiba hari pembalasan, maka setiap orang akan menerima balasannya secara sempurna, tidak kurang sedikit pun. Jika perbuatannya baik, maka balasannya pun baik. Dan jika ternyata perbuatannya tidak baik, maka balasannya pun tidak baik. Pembalasan tersebut sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan, sebagaimana isyarat ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Quran surat Al-Kahfi ayat ke-49. Dan di ayat lain, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat pula balasannya. Quran surat Al-Zalzalah ayat ke-7 dan ke-8.